Pemirsa, aksi terorisme yang diduga digerakkan kelompok Mujahidin Indonesia Timur menyisakan perasaan trauma bagi warga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pemerintah setempat bersama kepolisian terus melaksanakan rekonsiliasi terhadap warga agar dapat memunculkan rasa aman dan damai. Upaya rekonsiliasi mengembalikan rasa aman bagi warga Sigi terus diupayakan aparat keamanan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pasca insiden terorisme yang menewaskan 4 orang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kemenko Polhukam juga telah melaksanakan kunjungan ke Sigi untuk mengantisipasi keamanan. Sementara aparat keamanan juga terus bergerak. Pasukan gabungan telah disiagakan untuk melaksanakan operasi Tinombala memburu gembong teroris Ali Kalora yang diduga memimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Pemerintah menegaskan tidak akan berkompromi dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang diduga menewaskan 4 warga sipil di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Presiden Joko Widodo mengutuk keras aksi keji yang dilakukan kelompok teroris. Presiden Joko Widodo mengutuk keras aksi keji di Desa Lembon Tongoa, Sulawesi Tengah. Presiden telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengungkap jaringan pelaku dan meningkatkan keamanan nasional. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto telah menurunkan pasukan khusus untuk memburu Mujahidin Indonesia Timur. Pasukan terdiri dari Kostrat, Marinir yang memiliki keahlian intel tempur. Akan diberangkatkan pasukan khusus dari Halim menuju ke Palu dan ditugaskan di Poso untuk memperkuat pasukan yang sudah ada sebelumnya di Poso. Sehingga apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa kelompok MIT harus dikejar dan sampai dapat akan kami laksanakan. Aksi keji oleh kelompok bersenjata Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso terjadi di Desa Lemban Tongo, Palolo, Sigi, Sulawesi Tengah. 4 korban jiwa dan beberapa rumah dibakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyikapi kasus Benny Wenda yang mengklaim sebagai pemimpin Papua Barat, pemerintah Indonesia angkat bicara. Menko Polhukam menegaskan Papua Barat hanyalah negara ilusi. Kasus Wenda yang pertama, dia telah mengajak melakukan makar, bahkan juga tadi MPR menyebut sudah mempunyai niat dan sudah melangkah melakukan makar, dan pemerintah menanggapi itu dengan minta Polri melakukan penegakan hukum. Karena makar itu kalau skalanya kecil itu cukup gakum, penegakan hukum. Kriminal tangkap menggunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara, kejahatan terhadap keamanan negara tadi disebut pasal 6 dan seterusnya sampai pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi cukup gakum, Pak ya. Ini tidak terlalu besar kalau soal Wenda. Kenapa? Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya. Negara Papua Papua Barat itu apa? Karena negara itu syaratnya ada 3 dan ada 1. Menurut Montevideo Convention syaratnya itu ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah yang dia kuasai, kemudian ada daerahnya, ada pemerintahnya. Nah dia kan tidak ada tuh, rakyatnya siapa? Dia memberontak dan dia orang luar. Wilayahnya Papua kita real yang menguasai. Pemerintah dia siapa yang menguasai? Dia pemerintah. Orang Papua sendiri tidak juga mengakui. Jadi
di dalam syarat hukum internasional ada, dia tidak memenuhi syarat Montevideo Convention. Lalu juga syarat lain yang ada di pergaulan internasional, adanya pengakuan dari negara lain masuk di dalam organisasi internasional, dia tidak ada yang ngakui. Memang didukung oleh satu negara kecil di Pasifik namanya Vanuatu, tapi kecil lah itu. Dari ratusan negara yang besar-besar, Vanuatu kan kecil. Dan tidak masuk juga ini ke organisasi internasional, hanya disuarakan secara politik. Yang kedua, kenapa dia negara ilusi? Papua itu melalui referendum tahun 69 sudah final dan sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Referendum bulan November tahun 69. Disahkan oleh Majelis Umum PBB bahwa Papua itu bagian sah dari Republik Indonesia. Karena itu tidak akan ada lagi, PBB itu tidak mungkin membuat keputusan dua kali dari hal yang sama, terhadap hal yang sama. Dan Papua itu sejak tahun 69 itu tidak masuk di dalam daftar Komite 24 PBB. Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap mempunyai peluang untuk mandiri, untuk merdeka. Kalau Timur-Timur dulu memang ada, tapi Papua tidak ada. Sejak tahun 69 tuh sudah habis, tidak masuk di situ, di Komite 24 itu. Dan yang lebih dari itu, Beni Wenda itu adalah seorang narapidana, seorang sudah dijatuhi hukuman pidana di sini 15 tahun karena tindakan kriminal, tetapi lari, sehingga dia sekarang tidak punya kewarganegaraan. Menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu menggelar rapat koordinasi bersama Polri untuk memastikan kesiapan pengamanan saat masa tenang kampanye serta pada hari H pelaksanaan pemilihan. Sebanyak 92.000 polisi akan diturunkan untuk mengawal jalannya Pilkada serentak. Kita diskusikan terkait dengan sisa waktu yang ada, yang tentunya ada beberapa hal yang kami perlu antisipasi terkait kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilihan. Apalagi memang kalau dikaitkan dengan protokol kesehatan, ada 17 wilayah yang masuk dalam zona merah, sehingga tentunya ada proses dari kegiatan pilkada yang tentunya akan terganggu dengan zona merah tersebut, sehingga tentunya kami harus betul-betul bekerja sama dengan rekan-rekan di Bawaslu lagi untuk mengawasi betul prosesnya, karena disitulah biasanya muncul sumber sengketa yang berdampak kepada terjadinya tindak pidana pemilihan ataupun tentunya hal-hal lain yang tentunya akan berdampak terhadap konflik seperti itu. Pemirsa, Maher Atuwailibi kerap menyita perhatian. Ya, selain kasus ujaran kebencian, Maher juga pernah berseteru dengan artis Nikita Mirzani. Perseteruan itu berujung saling lapor ke polisi. Perseteruan antara Maher Atuwailibi dan Nikita Mirzani dimulai saat Nikita melontarkan sebutan Habib sebagai tukang obat di media sosialnya ketika mengomentari kepulangan Rizik Syihab yang menimbulkan kerumunan orang. Maher langsung menanggapi pernyataan Nikita Mirzani dan mengancam akan menggeruduk rumah artis berusia 34 tahun itu. Namun Nikita tak gentar dan mempertahankan sikapnya. Perseteruan ini pun berujung dengan laporan ke polisi. Selain perseteruan dengan Nikita Mirzani, Maher juga diduga pernah menghina pihak kepolisian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Kiai Said dan ulama lainnya. Nah, pemirsa, untuk mengulas kasus yang menjerat Maher Atuwailibi sudah bersama kami Husin Syihab selaku pelapor. Kami juga sudah berupaya menghubungi Juju Purwantara selaku kuasa hukum Maher Atuwailibi, namun kami belum bisa bergabung bersama dengan kuasa hukum. Baik, saya langsung saja ke Pak Husin. Pak Husin, bisa dijelaskan apa sebenarnya alasan Anda membuat laporan terhadap Ustadz Maher? Assalamualaikum pemirsa Budiman semuanya. Jadi tujuan kita itu melaporkan Maher supaya ada efek jera, ya. Kita supaya memberikan efek jera. Jadi masalah Maher ini
bukan masalah kecil menurut saya, menurut kita lah, menurut teman-teman di Cyber Indonesia khususnya. Itu kalau kita biarkan akan ada mahir yang lain gitu. Jadi tujuan kita itu supaya ada efek jerak mengenai lontaran-lontaran ujaran kebencian, fitnah, beritanya bohong yang dibawa oleh mahir. Nah, kenapa kita melaporkan mahir? Karena ya kembali saya tekankan supaya ada efek jerak, mau itu kepada siapapun gitu. Terus ini sebagai contoh juga, mau itu habib, mau itu kiai, mau itu ulama, mau siapapun, ketika dia berceramah, dia harus berhati-hati supaya konten dalam ceramahnya itu tidak jadi bikin rame gitu, bikin gaduh gitu antar masyarakat, khususnya masyarakat umat Islam yang saat ini lagi agak dilema ya, karena ada pihak satu, ada pihak kanan kiri, ini mulai agak ramai gitu kan. Satu ada FPI sekarang segala macam. Nah, maksud saya tujuannya dari pembahasan kembali, kenapa maksud Anda Pak Husin, kriteria bikin gaduhnya itu seperti apa? Ya, gaduh itu kan bisa macam-macam, secara virtual bisa, secara fisik bisa. Artinya gaduh di lapangan gara-gara yang mengenai konteks ini ya, menurut saya gaduh di virtual, di media sosial, apa yang diucapkan sama mahal itu sangat-sangat amoral gitu, sangat tidak baik. Dan kalau generasi di bawah saya melihat gaya Maher, terus kita biarkan seolah-olah kita mengamini apa yang dilakukan Maher itu berbahaya. Mereka akan ikutin jejak-jejaknya Maher. Itu yang kita hindari. Baik, karena yang terjadi di sosial media, Pak Husin, memang ada perang opini, perang pendapat antara kedua kubu, dan tidak jarang memang ada kalimat-kalimat menghina atau mencela gitu. Ya memang itu yang kita cegah justru. Jadi menghina atau mencela ataupun informasi bohong ya, hate speech atau hoax yang dilontarkan oleh beberapa yang menyebut dirinya sebagai ulama gitu kan, seperti contohnya Maher ngaku ustadz tapi enggak ustadz gitu loh, bukan seperti ustadz yang sebenarnya. Sementara Islam itu hadir untuk menyebarkan rahmatan lil alamin. Rasulullah sendiri dilahirkan, ya kan, dijadikan nabi, ya kan, untuk menyempurnakan akhlak. Masa sekarang dia ngaku-ngaku Islam tapi kelakuannya nggak Islami? Itu yang kita khawatirkan ke depan. Mau nggak mau harus kita laporin, harus kita cegah dengan hal itu. Gitu. Baik, Pak Husin sudah bergabung juga bersama kami, Juju Purwantara, kuasa hukum dari Maher At-Tawalibi. Selamat sore, Pak Juju. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juju, tuduhan terhadap klien Anda adalah ujaran kebencian. Sejauh ini tanggapan klien Anda, apakah mengakui telah mengunggah kalimat-kalimat yang tadi kata Pak Husin menimbulkan kegaduhan dan ujaran kebencian terhadap ulama? Baik, Pak Juju, Anda bisa mendengar saya? Baik, pemirsa, kami akan memperbaiki sambungan audio kami dengan Pak Juju Purwantara. iNews Sore akan jeda terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan dialog di iNews Sore usai jeda.